wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ria Kristia Permasari, MPD, selaku dosen pengampu matkul landasan pendidikan, dan teman-teman PBSI. Perkenalkan, nama saya Ahmad Diri Mujatabah, NIM 25344111010. Saya Adelia, NIM 253441145. Saya Kainda, NIM 25344111034. Saya Dewi Rumania Putri dengan NIM 25344411015. Saya Berminisa dengan NIM 25344111015. Di sini kami akan menjelaskan tentang landasan historis. Pengertian landasan historis. Secara etimologis, kata sejarah historis berasal dari bahasa Yunani yang berarti historia, penyelidikan atau pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian dalam konteks pendidikan. Sejarah tidak hanya memaparkan kejadian masa lalu, tetapi juga mengungkap proses perubahan dan pengaruh terhadap pendidikan masa kini. Landasan historis pendidikan merupakan dasar berpikir dan pijakan konseptual yang bersumber dari perjalanan sejarah pendidikan di masa lampau. Artinya, pendidikan nasional Indonesia saat ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan berbagai pengaruh budaya, agama, politik, ekonomi, serta perjuangan bangsa dari masa ke masa. Fungsi landasan historis. Fungsi landasan historis yaitu 1. Menjadi bahan pembelajaran dari pengalaman pendidikan di masa lalu. 2. Menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pendidikan yang berkarakter bangsa. 3. Menguatkan jati diri dan identitas nasional melalui nilai-nilai sejarah. Dan 4. Menjadi pedoman dalam membangun sistem pendidikan yang lebih baik. Tujuan landasan historis yang pertama, memahami perkembangan pendidikan di Indonesia dari masa ke masa. Melalui sejarah kita dapat melihat bagaimana sistem pendidikan di Indonesia tumbuh dan berubah dari masa penjajah hingga era modern sekarang ini. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran untuk menghargai perjuangan tokoh pendidikan. Kita belajar dari semangat para tokoh seperti Ki Hajar Dewantara yang berjuang untuk semua anak bangsa mendapatkan pendidikan. Dan yang ketiga, menjadi dasar dalam menguatkan sistem pendidikan berkarakter Indonesia. Artinya, pendidikan kita harus berpijak pada nilai budaya dan jati diri bangsa sendiri, jangan meniru sistem dari luar. Dan yang keempat, menginspirasi inovasi sistem pendidikan yang berlandaskan nilai budaya dan sejarah bangsa. Dengan memahami sejarah, kita dapat menciptakan pembaruan pendidikan yang tetap menghormati akan budaya Indonesia. Dan yang terakhir, menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Melalui pendidikan berlandaskan sejarah, kita harus diingatkan selalu bangga dan berkontribusi atas kemajuan bangsa. Tentang sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia. A. Ada zaman purba atau praksara. Pada masa ini belum dikenal lembaga pendidikan formal. Proses lembaga pendidikan ini dilakukan secara alamiah dan informal yang dilakukan di lingkungan masyarakat dan keluarga. B. Ada zaman Hindu-Buddha. Pendidikan mulai berpusat di padepokan, asrama atau mandala, tempat para pendekar mengajarkan agama, filsafat, sastra, dan ilmu pengetahuan. Pada periode ini dimulai pada abad ke-4 Masehi. Cirinya berupa pesantren, madrasah, dan masjid sebagai pusat pendidikan. C. Zaman Islam. Maksudnya Islam adalah sistem pendidikan baru yang lebih terbuka dan egaliter. D. Zaman kolonial. Di mana zaman kolonial itu dibagi menjadi 3, yaitu Portugis, Belanda, dan Jepang. 1. Portugis abad ke-16.
Portugis datang ke Indonesia, lalu disusul oleh Spanyol. Di sampingnya mencari kekayaan glorious dan kekayaan gold. Yang kedua yaitu Belanda pada abad ke-17 sampai abad ke-1942. Awal datangnya Belanda pada abad ke-17, Belanda pertama kali datang ke Nusantara pada tahun 1596 melalui ekspedisi Cornelis de Husman. Tujuan utama mereka adalah mencari dan menguasai rempah-rempah yang sangat bernilai. 3. Belanda pada abad 1942 sampai abad 1945. Kekuasaan Belanda berakhir pada tahun 1948 saat menyerah saat militer kerajaan. Selanjutnya Indonesia ada di bawah kekuasaan Jepang sekitar 3,5 tahun. Tujuannya Jepang adalah 1. Menguasai sumber daya alam seperti minyak, karet, dan beras. 2. Mendukung kepentingan perang Asia Timur Jaya. Zaman pergerakan nasional abad ke-20. Pendidikan dijadikan alat perjuangan kebangsaan. Banyak berdiri sekolah nasional seperti taman siswa. Pada tahun 1922 oleh Ki Hajar Dewantara Muhammadiyah, pada tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Indis Starting School. Tujuannya yaitu untuk membangkitkan kesadaran manusia dan kemerdekaan. Zaman kemerdekaan periode 1945 sampai 1968. Cirinya yaitu berfokus pada pembentukan manusia merdeka dan berjiwa Pancasila. Pemerintah menyusun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Dasar pendidikan multiarah dan nasional. B. Era pembangunan jangka pandang 1 Orde Baru periode 1969 sampai 1994. Adapun diterapkan dalam FK atau pembangunan rencana 5 tahun dan juga muncul program penting seperti wajib belajar 6 tahun pada 1984 dan pendidikan moral Pancasila atau PMP. Sekian materi dari kami. Apabila ada salah kata atau ucapan yang kurang mengenakan atau peliku kami yang kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.